Bab 131, Reuni. Diunggah oleh Baca Suara. Melihat wajah Helen Sword yang akrab, pemimpin tanduk kembar yang pernah dipimpin Ayah Art, aku dengan bersemangat melambai padanya dan sisa tanduk kembar di belakangnya. Hai kawan. Saya memberi pelukan besar kepada si tanduk kembar sebelum menyapa seluruh partainya. Kawan-kawan, saya ingin Anda bertemu Helen Sword, Durden Walker, Jasmine Flamesworth, Adam Krantz dan Angela Ross dari kembar tanduk. Aku sudah memberitahumu tentang mereka sebelumnya, kan? Saya menunjuk rekan tim saya, memperkenalkan mereka juga. Ini di sini adalah Caria Rede, Darvus Clarel, dan Stannard Berwick. Senang bertemu denganmu, Nyonya. Darvus bergegas untuk berjabat tangan dengan Angela, tukang sulap tanduk kembar. Darvus Clarel, putra keempat Darius Clarel, dan saya harus mengatakan bahwa Anda adalah pemandangan bagi mata saya yang sakit ini. Tipikal, bisik Caria. Dia langsung menuju yang bertubuh besar. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena dia hanya menangkupkan ruang di depan dadanya secara berlebihan. Saya melihat payudara saya sendiri. Aku tidak pernah benar-benar peduli pada sosokku, tetapi melihat kedua anak laki-laki itu praktis meneteskan air liur ke sosok perempuan Angela, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah bahkan Art lebih suka. Sudah berapa lama kau di sini, Putri? Suara Helen membuatku kembali ke dunia nyata. Kami sudah di sini selama sekitar 3 bulan sekarang, saya pikir, jawab saya. Dan tolong, panggil saja aku Tesia. Maaf. Kami hanya bertemu beberapa kali dan semuanya singkat, jadi saya pikir itu tidak sopan, dia terkekeh. Apakah kamu baru saja sampai di sini? Tanyaku, mataku beralih ke pandangan Stannard dan Darvus yang mencoba menggoda Angela. Sore ini, kami berada di The Wall sekitar 4 bulan sebelum pesta kami dikirim ke sini untuk membantu kepramukaan, dia menjelaskan ketika saya memberi isyarat agar dia duduk di sampingku di sekitar api unggun kami. Tembok adalah apa yang semua orang sebut bentangan benteng yang dibangun di sepanjang pegunungan Grand untuk memastikan pertempuran tidak mencapai sisi lain. Sementara saya tahu bahwa pasukan Alakrian mungkin menyerang dari pantai barat, kakek mengatakan kepada semua orang, termasuk saya, untuk secara rahasia merahasiakannya sampai persiapan yang tepat telah dilakukan. Untungnya, komunikasi dengan para kurcaci telah berjalan dengan baik selama beberapa bulan terakhir ini dan mereka telah sepakat untuk membiarkan manusia dan elf berlindung di kerajaan bawah tanah mereka jika diperlukan. Tidak ada yang berharap itu akan sampai ke tahap itu, terutama elf, karena jarak antara kerajaan Darv dan kerajaan Elenoir membuatnya jadi hanya teleportasi yang dapat digunakan. Untuk saat ini, banyak suku di sepanjang bagian selatan Elenoir telah bermigrasi melintasi hutan Elsire dan pegunungan Grand di dekat kota-kota pusat Sapin. Untuk saat ini, rencana Grampa, serta anggota dewan lainnya, adalah untuk mengeluarkan sebanyak mungkin warga sipil dari pantai barat dan menjauh dari Bisglades. Seperti apa rasanya bertarung di sepanjang tembok, Helen? Saya bertanya, ingin tahu di mana banyak pertempuran utama terjadi. Apakah kamu benar-benar berperang melawan penyihir Alakrian? Ya, jawabnya dengan muram. Pasukan Alakrian kuat. Di luar di tembok, bukan hanya prajurit Alakrian yang harus kita lawan, tetapi juga monster mana yang mereka taruh di bawah kendali mereka juga. Petik 2. Aku melihat pedangku, tidak puas bahwa satu-satunya pertempuran yang telah kulakukan sejak aku bergabung dalam perang adalah melawan binatang buas mana di bawah kendali pasukan Alakrian. Melihat raut wajah saya, Helen menambahkan, tetapi pertempuran yang terjadi di sini sama pentingnya, bahkan mungkin lebih, percayalah padaku. Semakin banyak monster mana yang kita bunuh di sini, semakin sedikit yang ada di permukaan. Dan jika kita menemukan dan membunuh mutan, pasukan Alakrian kehilangan ratusan boneka yang bertarung untuk mereka. Petik 2. Aku mengangguk sebagai jawaban. Saya tahu bahwa memenangkan perkelahian di sini sangat penting untuk perang ini. Tugas utama para prajurit yang berkumpul di sini adalah menemukan mutan di kedalaman Dungeon. Mutan adalah binatang buas mana, kebanyakan pemimpin ruang bawah tanah mereka sendiri, yang dikendalikan oleh Alakrians. Mereka menggunakan mutan untuk mengendalikan ratusan monster mana yang melayaninya. Selama mutan-mutan ini ada, binatang buas mana dari spesies mereka mengikuti mereka, bertarung bersama tentara Alakrian. Ada puluhan regu di luar sana, jauh di dalam berbagai ruang bawah tanah, mencoba untuk menemukan dan membunuh mutan sebelum mereka mengumpulkan cukup makhluk mana dan maju ke arah dinding. Biasanya, tidak akan ada banyak tentara di dalam satu penjara bawah tanah, tapi salah satu pengintai kami telah menemukan tanda-tanda bahwa binatang mana kelas S telah berubah menjadi mutan. Bagaimanapun, karena mutan yang bersembunyi di dalam sini adalah binatang buas kelas S, kakekmu telah mengirim lebih banyak penyihir ke sini, itulah sebabnya kami di sini, lelaki besar bernama Durden menimpali, mendengar pembicaraan kami. Terima kasih kepada surga untuk itu. Dan untuk kakek tercinta karena membawa malaikat yang begitu cantik ke dalam pelukanku, tambah Darvus, menggandeng lengan di punggung Angela. Angela hanya terkikik, menganggap Darvus sebagai anak anjing yang lucu, ketika Caria memukul kepala Darvus dan menyeretnya ke tempat ia bisa menahan tangannya untuk dirinya sendiri. Stannard, yang telah diejek oleh Angela ketika dia berseru dan menepuk-nepuk kepalanya seperti binatang peliharaan, bergerak di sebelah Durden, mengutak-atik senjata seperti panah dengan cemberut di wajahnya. Ceritakan lebih banyak tentang perkelahian yang terjadi di depan tembok, Helen.
Saya kembali ke pemimpin Twin Horns. Lihat, Putri, sembur Adam Krantz. Perkelahian yang terjadi di Wall bukanlah cerita pengantar tidur yang dibacakan oleh pengasuhmu di dalam tempat tidur kanopi mewahmu. Ini perang. Orang-orang mati, di kedua sisi. Petik 2. Pengguna tombak dengan kepala rambut merah yang tampak seperti api yang sedang berkerumun di sekitar kami memelototiku seolah dia sedang memarahi seorang anak. Aku baru akan mengatakan sesuatu ketika Durden masuk di antara kami. Kamu tidak bisa mengingat kata-kata Adam dalam hati atau kita semua akan membunuhnya lebih dari sekali dalam tidurnya. Tanpa sadar, saya sudah berdiri ketika Durden turun tangan. Kata-katanya memadamkan amarahku sehingga aku bisa duduk kembali, tetapi aku masih memelototi kepala batu yang kurus itu. Arthur telah menyebutkan bagaimana Adam bisa ketika dia menggambarkan tanduk kembar, tetapi saya tidak menyadari betapa meremehkan kata-katanya. Adam, pergilah pasang tenda kami di sekitar salah satu lubang api yang kosong, Helen memerintahkan dengan suara yang mengejutkan dalam suaranya yang tidak ada di sana ketika dia berbicara denganku. Angela, bisakah kamu membantunya? Dengan hormat, dia menggiring Adam yang menggerutu pergi dari kemah kami, hanya menyisakan Helen, Durden, dan Jasmine, yang diam sejak mereka pertama kali tiba. Adam, terlepas dari bagaimana kata-katanya keluar dari otot yang rusak itu dia menyebut lidah, hanya mengatakan itu karena dia tidak ingin kau tahu, desah Helen. Kamu pikir kamu di sini bertarung dengan binatang buas, tetapi dalam kenyataannya, tentara Alakrian jauh lebih mengerikan daripada binatang buas manapun di sini. Setidaknya makhluk-makhluk yang kau lawan di sini bertarung untuk bertahan hidup dan naluri. Mereka berjuang untuk membunuh, dan sampai batas tertentu, itu adalah rahmat. Petik 2. Bagaimana apanya? Stannard bertanya, wajahnya menjauhi senjata yang telah dia bersihkan sekali lagi. Ada keraguan-raguan di wajah Helen ketika dia mencoba yang terbaik untuk menutup-nutupi apapun yang akan dikatakannya sampai Jasmine naik dan menjelaskannya. Informasi adalah yang paling penting dalam perang, katanya datar. Kedua belah pihak, mereka berusaha mendapatkan informasi dari satu sama lain. Itu berarti penculikan, penyiksaan. Petik 2. Kami semua terdiam sesaat karena ekspresi Darvus yang biasanya menyendiri telah mengeras. Pertarungan di sini hitam dan putih, binatang buas itu jahat, kau bagus. Ketika Anda bertarung dengan manusia lain, peri dan kurcaci yang semuanya bisa berbicara, menjerit kesakitan dan memohon belas kasihan. Segalanya menjadi lebih abu-abu dan menjadi sulit untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, lanjut Jasmine, wajahnya topeng batu meskipun kengerian yang dia gambarkan. Suasana reuni yang tadinya semarak berubah tegang ketika saya bertukar pandang dengan rekan satu tim saya. Tiba-tiba, serangkaian smash yang keras membuat kami semua menoleh ke salah satu pintu masuk berpagar yang mengarah lebih dalam ke ruang bawah tanah. Tolong, cepat biarkan aku masuk. Suara teredam berteriak dari balik salah satu pintu. Penjaga yang bertanggung jawab atas pintu masuk itu dengan cepat memverifikasi identitas pria itu sebelum membuka kunci pintu dan membukanya. **** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com****. Seluruh gua itu sunyi senyap ketika semua orang ditempatkan di dalam atau beristirahat setelah tamasya berdiri. Tangan mereka mencengkeram senjata mereka dan pandangan mereka terfokus pada pintu masuk. Ketika dua pintu berat itu bergeser, pria yang berteriak dari sisi lain jatuh, terbaring tidak sadar. Apakah ini sering terjadi? Helen bertanya, busurnya sudah siap di tangan karena tangannya yang lain sudah digemetar. Tidak, tidak, jawabku, tanganku bersandar pada gagang pedangku. Penjaga itu segera menarik pramuka di dalamnya sebelum menutup pintu. Dapatkan aku petugas medis. Penjaga itu meraung, mengangkat pengintai berdarah di pundaknya. Tidak ada penghasil emisi yang ditempatkan di sini karena sebagian besar berada di tembok, menyembuhkan yang terluka di sana. Namun, selalu ada beberapa orang yang mahir dalam perawatan medis. Apakah kamu ingin melihat apa itu semua tentang? Stannard menatapku. Apakah kita memiliki izin untuk masuk ke dalam? Helen bertanya, lehernya terentang untuk melihat. Menjadi seorang putri adalah semacam izin, kan? Darvus mengangkat bahu, ingin tahu apa yang terjadi. Sambil mendesah, aku memberi isyarat agar mereka mengikuti. Tapi tidak semua orang. Akhirnya, Helen dan Stannard mengajukan diri untuk ikut dengan saya. Sesampainya di tenda kanopi putih di dinding seberang pintu masuk dan paling dekat dengan pintu keluar kembali ke permukaan, dua penjaga menghentikan kami untuk masuk ke dalam sebelum mengenali siapa saya. Princess, apa yang membawamu kemari? Apakah kamu terluka? Tanya dua penjaga lapis baja yang sedikit lebih besar, menundukkan kepalanya untuk melihatku lebih baik. Tidak, saya tahu pengintai yang baru saja tiba dan saya khawatir tentang dia. Apakah Anda keberatan membiarkan kami lewat? Aku berbohong, memberinya senyuman khusyuk. Kedua penjaga saling bertukar pandang ragu-ragu, tetapi akhirnya mereka membuka terpal yang berfungsi sebagai pintu masuk. Aku mengharapkan lebih banyak suara akan terjadi di dalam, terutama dari pintu masuk pramuka yang mengejutkan, tetapi tenda itu kosong kecuali untuk petugas medis di dalam, asistennya, pemimpin ekspedisi kami dan pramuka, yang masih tidak sadar tidur. Saat kami tiba di dalam, asisten dan pemimpin ekspedisi, augmenter yang agak berdada bernama Drogo Lambert, berdiri dari tempat duduk mereka. Putri, apa yang terjadi? Apakah kamu terluka? Drogo bertanya, khawatir, terukir di wajahnya.
Wajahnya menoleh ke Stannard, lalu Helen sebelum wajahnya bersinar. Helen Sword. Senang melihatmu, Drogo, atau kurasa aku harus memanggilmu pemimpin, kan? Helen melangkah dan berjabatan tangan dengan lelaki bulking itu, yang baju besinya tampaknya mengandung otot-ototnya daripada melindungi mereka. Haha, tolong, kamu lebih dari cukup untuk menggantikan tempatku dan lebih, senyumnya memudar ketika dia memandang kami dengan heran. Jadi, apa yang membawamu ke sini? Apakah semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir, pemimpin, semuanya baik-baik saja. Aku mengangguk. Sang putri di sini mungkin ingin tahu tentang berita apa yang dibawa oleh pangeran kecil kita yang tertidur kepada kita, kan? Petugas medis, seorang wanita tua dengan firasat dan wajah cemberut alami untuk mencocokkan, dikonfirmasi. Haha, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Penatua Albreda. Aku menggaruk kepalaku. Bah, apakah alasan buruk dari pusat perawatan ini terlihat seperti sayap gosip bagi Anda? Gerutunya ketika dia mengatur rak yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan. Tentu saja tidak, Helen menimpali. Tetapi saya dibawa ke sini bersama tim saya untuk membantu menemukan binatang kelas S yang berubah menjadi mutan dan mengirim pembaruan ke atasan saya kembali ke tembok secara berkala. Saya pikir saya akan mencari tahu tercepat apa yang sedang terjadi dengan berbicara dengan orang ini. Helen menunjuk ke pria tak sadar yang berbaring di tempat tidur dengan matanya. Baik, Anda benar dalam memikirkan itu, tetapi sayangnya dia belum bangun. Drogo menghela nafas, melihat dari balik bahunya ke pengintai yang tidur dengan tenang. Stannard dengan hati-hati mendekati pria itu. Apa yang terjadi padanya? Dehidrasi dan kelelahan luar biasa. Anak itu tidak terluka tetapi sepertinya dia belum makan atau minum selama beberapa hari dan dengan kakinya, menurutku dia berlari tanpa henti untuk siapa yang tahu berapa lama. Penatua Albreda mengangkat spray untuk mengungkapkan kaki pramuka yang terbalut, bercak merah sudah merembes melalui kain kasa. Aku mengerti, jawab Helen. Drogo, bisakah kamu memberitahu kami segera setelah dia bangun? Tentu, pemimpin ekspedisi bawah tanah ini mengangguk. Namun, ketika kami hendak meninggalkan tenda, desah tajam membuat kami berbalik. Pramuka itu bangun dengan serangkaian batu kering. Berapa lama aku keluar? Scout tergagap di antara cocok. Tenang, prajurit. Salah satu penjaga mengenali Anda, namamu Sayer, kan? Drogo memegang lengannya di belakang Sayer, mendukung pengintai itu. Iya, Tuan, jawabnya sebelum dengan rakus meneguk secangkir air yang baru saja diberikan asistennya. Iya, Sayer, baru sekitar 10 menit sejak kau kembali. Apa yang terjadi? Di mana sisa tim Anda? Pemimpin ekspedisi kami mempertanyakan. Mati, Tuan. Saya tetap tinggal di belakang. Pengintai bernama Sayer ragu-ragu. Saya memiliki perselisihan dengan rekan tim saya jadi saya tetap tinggal. Pertentangan. Drogo mengulangi. Aku merasa tidak enak karena membiarkan rekan satu timku masuk lebih dalam sendiri jadi aku tertinggal di belakang mereka segera setelah mereka pergi. Sayer menambahkan, rasa bersalah praktis terukir di dahinya. Tapi mereka tanpa sadar berjalan ke penyergapan Nyol yang jauh lebih mematikan daripada yang ada di sini, Sir. Semua orang di tenda diam ketika kami memproses kata-kata Sayer. Pasti ada ratusan dari mereka, Pak. Dan ada pintu besar di belakang mereka. Seolah-olah mereka melindungi apapun yang ada di sisi lain. Pramuka tergagap, mengambil tegukan besar air sebelum melanjutkan. Saya pikir kami menemukannya, Sir. Saya pikir kami menemukan sarang mutan. Petik 2.